Dan yang kedua adalah syahadat Muhammad Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan istilah al-ittiba atau mutaba'ah. Jelas contoh yang sangat real di zaman Nabi SAW tentang orang-orang yang melakukan amal yang tidak sesuai dengan contoh dari baginda Rasulullah SAW. Bukannya mendapatkan pujian dan sambutan dari Rasulullah SAW, tetapi mendapatkan peringatan keras. Falaisa minni, bukan golonganku. Itu yang dimaksud dengan ittiba' tadi, ya, mutaba'ah, ya, mengikuti perintah serta contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Rasul, ya, sangat-sangat menekankan masalah ini. Dalam bab salat misalnya, apa kata Nabi? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian saksikan aku salat. Berarti di situ kita disuruh salat seperti salatnya Rasulullah SAW. Dalam bab wudu Rasul mengatakan man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhaddithu nafsahu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti cara wudu ke ini. Rasulullah mengucapkan ini setelah mempraktekkan cara wudu. Dan nanti wudunya Utsman bin Affan, diriwayatkan Utsman bin Affan. Di situ Rasulullah berwudu lengkap sekali. Kemudian setelah wudu Rasul mengatakan, siapa yang wudu seperti wuduku ini, kemudian sholat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Apa pesannya di situ? Wudulah seperti wudu Nabi SAW. Dalam haji Rasulullah SAW mengatakan apa? Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik haji kalian. Apa maksudnya? Berhajilah seperti haji. Nah, begitu. Ini yang dimaksud dengan Muhammadur Rasulullah. Bahwa kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah itu adalah berangkat dari perintah dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Mungkin kita bertanya, bagaimana kita mencontoh Nabi? Nabi sudah meninggal dunia ratusan, ya, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bagaimana cara mencontoh? Mustahil. Nah, ini keliru kita. Kalau sampai kita mengatakan tidak mungkin mencontoh Nabi, mustahil mencontoh Nabi, ini keliruan total. Kenapa demikian? Karena agama ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua apa yang menjadi syariat itu terjaga dan akan terus terjaga sampai hari kiamat. Tidak akan hilang. Ya, kalau pakai teori falsafah, mungkin kita akan mengatakan mustahil. Sesuatu itu akan tetap terjaga. Diberikan kita perumpamaan pesan yang disampaikan orang pertama, kemudian disambung ke orang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 15 orang misalnya, sudah jauh berbeda dari pesan yang pertama. Nah, itu buktinya bahwa tidak mungkin pesan yang pertama itu akan sama yang diterima oleh yang penerima terakhir. Maka kita pun berpandangan, berkeyakinan tidak mungkin agama ini akan sama. Ini keliru. Allah telah menjamin bahwa agama ini tidak akan pernah hilang. Al-Quran tidak akan pernah bisa dirubah. Dan apa yang dibawa Rasulullah SAW akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis Nabi telah terjaga. Para ulama-ulama dalam tiap masa dari kalangan ulama hadis telah menjaga semuanya ini. Melalui mereka Allah menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada namanya ilmu isnad, ilmu sanad dalam istilah hadis itu. Yang itu tidak ada dalam literatur ilmu-ilmu yang lain. Dalam literatur agama yang lain, dalam teori dan konsep ilmu, disiplin ilmu apapun, ini masalah isnad ini, yaitu memeriksa dari mana, siapa yang membawa ilmu ini. Ada satu hadis tidak sembarang diterima, ini adalah ucapan Nabi. Diperiksa, dicek siapa ini, maka dilihat siapa yang membawanya. Dari runtutan, dari saat didengar, dari mana dia mendengar, dari mana terus sampai kepada urutan Nabi. Kalau nggak ditemukan jalan ini, nggak diterima. Kok cuma 2 orang, ini siapa setelahnya? Oh, ini tanda bahwa hadis ini tidak benar, dibikin-bikin, nggak punya dasar, ditolak. Ya.
Satu saja yang nggak ada rantainya, misalnya ini nyambung, tapi ini kok kosong, harusnya ini ada di sini. Karena orang ini kalau langsung dengar dari orang sebelumnya nggak mungkin, karena nggak ketemu secara umur. Berarti harus ada di sini. Dicari nggak ketemu, batal. Nggak jadi diambil hadisnya, dhaif maksudku. Itu saking seleksi. Baik, sekarang semua ada peruntutannya. Diperiksa lagi, ini masing-masing orangnya seperti apa. Kualitas kejujurannya, kualitas ilmunya, kualitas hafalannya. Kalau ternyata ditemukan ada yang hafalannya lemah, bahkan sering lupa, walaupun dia ulama, tapi kalau sering lupa, wah ini nggak bisa. Karena bisa jadi dari sini kekeliruan. Ditolak. Itu hadis, nggak mudah. Dan itu bagian adalah ulama hadis. Mereka tahu ini semua. Mereka pelajari dari kitab-kitab para ulama. Di masing-masing diberikan status. Ini begini kondisinya. Fulan begini, fulan begini. Sampai betul-betul rentetan ini, rantai manusia ini adalah orang-orang terpercaya. Orang-orang yang kredibilitasnya diakui. Baru dikatakan sebagai hadis sahih. Begitu selektifnya agama kita ya. Maka tidak ada istilah bahwa tidak mungkin kita akan menyamai atau beribadah seperti ibadahnya Rasulullah SAW. Bisa dengan kita melihat contoh-contoh yang ada dalam hadis Nabi SAW. Dan itulah yang menjadi tugasnya para ulama untuk menjaga hal tersebut. Semakin jauh manusia dari para ulama, semakin jauh dia dari hadis-hadis itu. Semakin mereka mencukupkan diri dengan hanya melihat orang lain, kemudian itu mereka amalkan tanpa mereka mau merujuk kepada sumber aslinya, itu hadis Nabi SAW, maka semakin jauh mereka. Maka kita mengkaji agama kita ini, maka mutlak kita harus berdasar kepada Al-Quran serta kepada hadis Nabi SAW. Maka setiap apa yang kita sampaikan, baik itu berupa statement dalam akidah, ataupun dalam ibadah, ataupun dalam muamalah, tidak boleh kosong dari yang namanya dalil, ayat Al-Quran ataukah hadis Rasulullah SAW. Karena kalau kita beramal berdasarkan dalil, maka disitulah kita sudah tugas kita. Tidak akan ada yang menyalahkan. Saya beramal ini dalilnya, saya sampaikan itu ini dalilnya. Kalau tidak, kita hanya mengatakan, oh saya dengar di sana makanya saya bilang gini. Oh nggak cukup dengar, harus cross check dulu. Oh saya diperintah begini, saya yang perintah fulan. Apa dasarnya? Masih dicari. Tapi kalau kita bilang saya berkata gini karena ada firman Allah bilang begini, saya mengamalkan ini karena ada hadis Nabi mengatakan begini. Nah, berarti dia beramal di atas ilmu, beramal dengan ilmu. Itu syahadat Muhammad Rasulullah, bahwa kita wajib dalam amal ibadah kita mencontoh sesuai dengan apa yang diperintah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu dia kenapa rukun Islam yang pertama yang terdiri dari 2 kalimat syahadat dijadikan rukun, satu rukun. Karena 2 hal ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh terpisah untuk bisa diterimanya ibadah kita. Kalau misalnya ikhlas dan mutaba'ah. Kalau hanya ada ikhlas, tidak ada yang kedua mutaba'ah, berarti kita ini membuat ibadah baru, maka tidak diterima. Kalau kita ini sesuai dengan contoh Rasul tapi tidak ikhlas, artinya kita ini bisa syirik atau bisa berbuat riya. Maka 2 hal ini harus ada, enggak boleh terpisah. Salah satu enggak ada, enggak diterima. 2 hal ini yang disepakati oleh para ulama tentang keharusan kewajibannya ada dalam amal kita. Tapi ini barangkali untuk malam hari ini muqaddimah tentang rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Insyaallah kita akan pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai mengupas tentang kalimat pertama atau syahadat pertama, yaitu la ilaha illallah. Ini perlu dikaji ya, perlu dikupas agar betul-betul kita itu menerima atau tahu kalimat ini tidak saja lapasnya, tidak saja redaksinya la ilaha illallah, tapi kita buta dari makna, kandungan, konsekuensi, syarat serta pembatal-pembatalnya. Jadi harus dikupas. Jadi la ilaha illallah itu bukan sekedar kalimat la ilaha illallah selesai urusannya,
tetapi di situ ada rukunnya, di situ ada maknanya, di situ ada konsekuensinya, di situ ada syarat-syaratnya, di situ ada hal-hal yang bisa membatalkannya. Dan tentunya kedudukan kalimat ini sangatlah tinggi. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik, barangkali demikian untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, semoga kita diberikan keistiqomahan Allah SWT untuk bisa terus mengkaji hal ini sampai kita selesai darinya insyaallah taala. Baik, demikian barangkali ya, seperti biasa bila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan yang kurang jelas, kesempatan setelah sebelum kita azan. Allah taala alam. Gimana kabar Mi? Sehat? Sehat belum, Bu? Alhamdulillah. Masya Allah. Beda antara sholat tahajud dengan Allah itu. Yang pertama, yang kedua, bagaimana tata cara menghadiahkan diri dengan pahala dari hari itu. Karena Fatihah itu akan paling berjarak. Kebiasaan kita memberikan pahala Fatihah terhadap dan orang lain yang meninggal. Dan bagaimana tata cara menghadiahkan pahala Fatihah terhadap diri sendiri. Mungkin dua itu. Baik, barakallahu fiik. Mami bertanya, salat malam dan tahajud itu beda. Memang beda. Bedanya tipis. Kalau salat malam dilakukan di malam hari, maka setelah salat Isya, apapun nanti nama salat yang kita lakukan ya, selama tenggang waktu Isya dan subuh, maka itu dikatakan salat malam. Termasuk orang yang bangun salat tahajud, maka dikatakan dia salat malam. Tetapi tidak semua orang salat malam itu dikatakan tahajud. Kenapa? Karena tahajud kata para ulama itu dilakukan setelah tidur. Setelah tidur. Maka orang yang salat malamnya setelah tidur itulah yang bertahajud. Dan orang yang salat malam sebelum tidur, ia adalah salat malam qiyamul lail, tetapi tidak dikatakan tahajud. Maka oleh karena itu salat tarawih dikatakan qiyam Ramadan, yaitu salat malam bulan Ramadan. Ya. Kalau salat tarawih ini dilakukan setelah tidur, maka dia tarawih plus dia adalah tahajud. Nah, itu perbedaannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Yang kedua, Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia, ummul kitab. Bagaimana cara kita menghadiahkannya kepada yang meninggal dunia? Ya? Diri sendiri. Pertama, secara umum Al-Fatihah masuk dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang dimana Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf lamun harf mimun harf. Rasul mengatakan yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, maka baginya kebaikan, yang satu kebaikan ini menjadi 10 kebaikan. Berarti satu huruf dapat 10. Kemudian Rasul lanjutkan, ketahuilah alif lam mim bukan satu huruf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu fadilah membaca Al-Quranul Karim. Maka kalau pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan pahala dari Al-Fatihah, pertama dengan membacanya. Setiap kita membaca satu hurufnya mendapatkan 10. Baik, jadi membaca. Ya, maka termasuk itu Al-Fatihah dan surat dan ayat-ayat yang lain. Yang kedua, Al-Fatihah untuk kita mendapatkannya adalah dengan kita memahami Al-Fatihah itu sendiri. Karena di dalam Al-Fatihah sendiri terdapat pesan-pesan yang sangat besar.
pesan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian pesan tentang kewajiban kita untuk selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mendapatkan manfaat secara duniawi pula, dia di antara surat yang dianjurkan dibaca ketika meruqyah diri atau meruqyah orang lain. Sebagaimana ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah daerah yang dimana daerah itu awalnya para sahabat meminta untuk ditolong, mendapatkan bantuan karena mereka kehabisan bekal, ingin mereka ada jamuan sedikit. Tapi mereka penduduk desa itu tidak mau. Lantas kemudian ketua suku mereka sakit yang tidak bisa membuat ia bangun. Barulah kemudian penduduk desa bertanya kepada para sahabat yang numpang ini, apakah ada di antara kalian yang bisa mengobati, bisa meruqyah? Maka salah satu sahabat mengatakan, iya, tapi kami tidak mau kalau kami tidak diberikan imbalan. Maka diberikanlah imbalan seekor kambing. Barulah mereka meruqyah dengan apa? Membaca Al-Fatihah. Itu dari manfaat yang langsung, yang real di dunia. Tetapi kalau ingin yang berpahala, maka dengan cara membacanya, Adapun misalnya yang menjadi penasaran kita, apakah dia itu ayat khusus yang dibaca yang harus sering-sering diulang, maka di sini membutuhkan dalil dalam masalah ini. Betul, dia itu ada diulang-ulang dalam sholat. Setiap rakaat sholat kita disuruh membacanya. Bahkan sholat tidak sah tanpa Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Namun apakah kemudian Al-Fatihah menjadi bacaan kita setiap saat, setiap waktu? Nah, di sini kita membutuhkan dalil. Wallahu ta'ala alam. Sejauh ini belum saya temukan bahwa Al-Fatihah itu dianjurkan dibaca misalnya sering-sering atau sebagainya. Maka sejauh yang saya tahu tidak ada yang demikian. Tetapi kalau masalah keutamaan Al-Fatihah, maka ini tidak diragukan lagi. Seperti tadi, dia adalah rukun daripada salat, kemudian dia bisa digunakan untuk ruqyah, kemudian pahalanya adalah sangat besar, dan dia adalah Ummul Quran. Tapi untuk mengkhususkan Al-Fatihah sendirian, misalnya dia sering diulang-ulang, maka wallahu a'lam, kita membutuhkan dalil masalah ini. Karena sekarang Al-Quran secara umum adalah mulia. Semua suratnya, semua ayatnya mulia. Untuk kita menentukan ini yang harus dibaca, ini yang banyak diulang, ini yang harus dihafal lebih dari yang lainnya, maka kita perlu kepada dalil. Maka keutamaan tadi dari Al-Fatihah itu berdasarkan dalil. Misalnya dia adalah rukun dari dari salat, itu ada dalilnya. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kata Rasul. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian tentang ruqyah tadi, peristiwa tadi itu dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengesahkan perbuatan itu. Nah, itu bersandar. Demikian juga dengan ayat kursi misalnya. Kenapa ayat kursi beda dari ayat yang lainnya? Padahal semuanya Al-Quran. Karena ada dalilnya bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi setiap usai sholat, maka tinggal masuk surga saja, tinggal dia mati saja untuk masuk surga. Falam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut, kata Rasul. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Artinya tinggal nunggu mati dia akan masuk surga. Demikian dengan dua ayat terakhir dari Al-Baqarah, kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca dua surat terakhir dari Al-Baqarah kafatah, maka dua ayat ini akan mencukupkan orang tersebut. Mencukupkan dari apa? Dari segala gangguan yang akan mengganggu dia, maka ayat ini telah cukup baginya sebagai doa pelindung, sebagai bacaan pelindung. Demikian dengan keutamaan ayat dan lain. Semuanya memiliki dasar. Kenapa kita katakan ini lebih daripada yang lainnya? Adapun kalau dia tidak ada dalil khususnya, maka secara umum
dia itu adalah ayat yang mulia, ayat yang sangat-sangat mulia karena dia merupakan kalamullah. Allah taala alam. Demikian Mi'un. Ada yang lain? Ibu-ibu? Nah, Masya Allah, Pak Sanazin, silakan. Saya menanyakan masalah ini, Ustaz. Masbuk sholat. Masbuk salat. Saya hanya dapat rakaat terakhir pada waktu sujud saja, sujud terakhir. Kalau saya nanti akan terus mengulangi semua, tapi dapatkah saya kira pahala lantaran mengikuti jemaah waktu sujud terakhir itu? Dapatkah kira pahala berjemaah itu maksud saya? Itu yang ditanyakan. Udah itu aja. Ya. Baik. Bila saya sholat mengikuti imam ya, dan saya masbuk, dan masbuknya itu betul-betul di ujung ya. Imam dan jamaah sudah di rakaat terakhir pas sujud, saya ikut masuk, apakah saya juga mendapatkan pahala? Iya. Kenapa tidak? Ya. Sebagaimana orang yang datang ke masjid kemudian menemukan imamnya sudah, ini bukan terakhir ya, menemukan imamnya sudah ruku atau sudah sujud, kemudian dia ikut sujud. Dia memang tidak terhitung rakaatnya, tetapi secara sholat tentu dia lebih utama dibanding orang yang menunggu. Tunggu dulu lah sampai dia selesai dari sujudnya baru kita ikut, dibanding dengan orang yang langsung sujud. Ini startnya lebih utama daripada ini. Sebagaimana orang yang memulai sholat bersama-sama berdiri, Allahu Akbar kata imam, serentak makmum ikut, yang satu lagi menunggu. Panjang nih ayatnya, tunggulah. Kira-kira imam sudah mau ruku, baru dia ikut sholat. Sama apa tidak? Beda. Walaupun secara rakaat sama, tetapi secara kualitas, secara pahala tentu beda. Maka demikian pula dengan sholat tadi. Saya belum menemukan belum pernah mendengar dalil khusus bahwa kalau kau salat ikut di rakaat terakhir sebelum maka tetap dihitung pahala. Memang tidak ada. Tetapi kita melihat kualitas salat secara umum. Ketika orang mulai dengan imam, dia lebih lama bersama imam, maka dia akan lebih utama dibandingkan mereka yang sedikit. Ya, seperti tadi orang yang ikut takbir dengan orang yang menunggu imam salat menunggu imam bacaannya kena panjang, dia nggak mau takbir dulu. Ya jelas beda. Ya, jelas beda. Ya, demikian pula dengan orang seperti tadi dalam pertanyaan itu. Hanya saja nanti ulama berbeda pendapatnya apa? Apakah nanti ini dapat pahala berjamaah atau tidak? Itu khilaf nanti. Kalau secara mana lebih baik, mana dapat pahala, jelas yang salat langsung ikut. Tetapi kualitas apakah dihitung jamaah atau tidak, itu khilaf. Ya. Sebagian mengatakan ikut jamaah, dapat dia pahala jamaah, walaupun berkurang, tidak seperti yang orang-orang yang ikut sholat berjamaah dari awal. Sebagian lagi mengatakan tidak. Ya. Kenapa? Karena dia sama sekali tidak mendapatkan rakaat. Ya. Kemudian ini berkembang lagi. Kalau gitu kita sholatnya setelah salam saja, nggak usah ikut. Nah, berkembang masalah fikihnya lagi. Ya, tapi kita berbicara yang sedikit saja. Apakah lebih utama adalah pahala itu? Ya, karena kita ikut bersama imam, meskipun kita tidak mendapat rakaat. Allahu wasi'ur rahmah. Allah itu kaya. Ya. Allah itu maha kaya. Wallahu ta'ala alam. Demikian Pak. Gimana jemaah? Cukup? Ya. Demikian barangkali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu bagi kita dan ilmu yang bermanfaat, dan kurang serta lebihnya maka mohon dimaafkan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian jemaah semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.